Udah kelihatan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan phenol formaldehid. Nah, di sini kami beranggota 4. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Yoga Ardiancah dengan NIM 2114200029. Nah, yang kedua ada Muhammad Arjuna Putra Sasongko dengan NIM 2114200021. Nah, dan yang ketiga ada saya sendiri Ali Murtaza dengan NIM 2114200058. Nah, yang keempat ada Muhammad Fadil Ala Amir dengan NIM 2114200060. Nah, ini materi yang akan kami presentasikan. Nah, yang pertama ada definisi fenol formaldehid. Yang kedua ada jenis fenol formaldehid. Dan yang ketiga ada pengaplikasian fenol formaldehid. Yang keempat proses kimia. Dan yang kelima proses PVD. Nah, yang pertama definisi. Definisi fenol formaldehid ini merupakan resin sintetis yang pertama kali digunakan secara komersial, baik dalam industri plastik maupun cat. Nah, fenol formaldehid ini dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehid. Nah, reaksi yang terjadi antara fenol pada posisi ortu maupun formaldehid untuk membentuk rantai yang cross linking dan pada akhirnya akan membentuk jaringan 3 dimensi. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis fenol formaldehid. Untuk jenis-jenis fenolnya ada 2, ada resol dan fenol. Nah, resol ini merupakan hasil reaksi antara fenol dengan formaldehid ekses oleh adanya katalibrasi. Nah, untuk jenis-jenisnya, jenis yang digunakan adalah jenis katalis basa. Yang sering digunakan natrium hidroksida dan amonium hidroksida pada pH 8-11. Nah, yang kedua ada fenol. Fenol novalak ini merupakan hasil reaksi antara fenol ekses dengan formaldehid oleh adanya katalis asam. Nah, untuk jenis-jenis katalis asam ini yang sering digunakan adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam oksalat dengan konsentrasi rendah. Nah, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi fenolformaldehyde. Aplikasi yang pertama itu fenolformaldehyde dapat digunakan menjadi sebagai vernis. Salah satu aplikasi dari resin fenolformaldehyde adalah untuk vernis. Vernis adalah bahan pelapis akhir yang tidak berwarna atau biasa disebut dengan clear unpigmented coating. Selanjutnya, resin fenolformaldehyde juga dapat dimodifikasi dengan menggunakan katalis asam oksalat atau H2C2O4. Selanjutnya, resin tersebut akan dipanaskan hingga berubah mengental, lalu dapat digunakan untuk menjadi perekat atau lem. Sebenarnya, resin fenolformaldehyde juga dapat digunakan pada industri otomotif, industri cat, lak pernis, industri plastik, senyawa cetakan, bahan laminating, untuk panel dinding dekorasi, taplak meja, dan lain-lain. Nah, resin fenolformaldehyde juga memiliki kelebihan atau kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh resin fenolformaldehyde adalah mudah diwarnai, mudah dibentuk, dan tahan terhadap air. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh resin fenolformaldehyde adalah tidak hanya pada suhu curing yang tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arjuna Putra. Next slide, lo. Oke, selanjutnya kami akan membahas proses kimia dari produk fenol formaldehyde. Lanjut.
Oke, yang pertama ada resin novolak, di mana tahap reaksi dalam pembentukan novolak meliputi yang pertama ada reaksi adisi atau metilolasi. Pada tahap pertama, fenol dan formaldehid akan bereaksi membentuk monometilol fenol. Lalu reaksi yang kedua ada reaksi kondensasi polimerisasi atau metilenasi. Pada tahap ini, gugus metilol akan bereaksi dengan fenol membentuk jembatan metilen dan air. Dapat dilihat reaksinya di bawah ini, di mana monometilol fenol ditambah fenol akan menjadi produk dihidroksi dipenil metan sama air. Next. Lalu resin resol. Tahap reaksi dalam pembentukan resol ini meliputi yang pertama ada reaksi adisi atau metilolasi. Pada tahap pertama, fenol dan formaldehid akan bereaksi secara adisi membentuk monometilol fenol. Nah, pada monometilol fenol ini masih ada dua gugus reaktif yang dapat bereaksi lagi dengan formaldehid menjadi dimetilol fenol. Lalu dimetilol fenol ini bereaksi lagi dengan formaldehid sehingga menjadi produk final yaitu trimetilol fenol. Besarnya pH dalam reaksi ini akan mempengaruhi kecepatan dan waktu reaksi pembentukan polimer. Pada jenis resol, reaksi berlangsung pada suasana basah. Pada suasana basah, reaksi adisi akan berjalan dengan cepat, sedangkan reaksi kondensasi atau pembentukan jembatan metilen akan berjalan lambat. Dan produk yang terbentuk bersifat termoset atau tidak dapat kembali semula. Lalu pada jenis novolak, reaksi akan berlangsung pada suasana asam. Nah, pada suasana asam, pembentukan gugus metilol akan berjalan lambat. Sedangkan reaksi kondensasi yaitu pembentukan jembatan metilen dengan berjalan cepat. Dan produk yang dihasilkan bersifat termoplastis atau dapat kembali ke bentuk semulanya. Contohnya yaitu vernis jenis resol akan lebih cepat kering dibandingkan vernis jenis novolak. Hal ini dikarenakan resin jenis novolak mempunyai sifat termoplas, sedangkan resol memiliki sifat termoset. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Ahmad Yoga. Oke, ini lanjutan dari reaksi sebelumnya yaitu reaksi kondensasi polimerisasi atau bisa disebut metilenasi. Ah, dengan hasil-hasil tadi itu hasilnya maka jadi seperti ini. Oke, next. Lanjut loh. Oke, selanjutnya proses PFD. Di mana proses ini itu proses flow diagram yang dapat disajikan dalam suatu pabrik pembuatan resin fenol formaldehid. Di mana bahan-bahannya reaktannya itu CH2O yaitu formaldehid dan C6H5OH yaitu fenol ditambah dengan asam sulfat sebagai katalis. Oke, masuk ke dalam yang namanya reaktor. Di reaktor ini semua reaktan dan katalis akan bereaksi sehingga dapat membentuk produk fenol formaldehid. Kemudian di N01 itu merupakan alat netralizer di mana eh, di dalam alat tersebut produk akan dihilangkan kandungan asamnya dari asam sulfat yang terikat ke dalam produk dengan cara penambahan NaOH. NaOH itu sendiri didapat dari alat M01. Di alat M01 itu dibuat larutan NaOH dengan kadar 40%. Kemudian dari alat N01 itu keluar eh, kandungan asam sulfatnya tadi terikat sama NaOH. Sehingga perlu dipisahkan antara asam sulfat yang udah terikat dengan NaOH dengan produk fenol formaldehid. Dan itu dipisahkan di alat yang namanya dekanter, di alat D01. Di alat tersebut nanti dipisahkan yang mana asam sulfat yang telah terikat dengan NaOH itu disebut Na2S.
O4 akan keluar dari bawah atau bisa disebut produk bawah, dan final formaldehid akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu di dalam menara destilasi. Di dalam PFD ini itu menara destilasi terdapat dua alat atau dua menara dikarenakan untuk menghasilkan produk yang lebih murni atau kemurnian final formaldehidnya itu tinggi sehingga nilai ekonomisnya jadi lebih tinggi. Di menara destilasi ini itu nanti impuritis-impuritis yang terikut dari proses sebelumnya itu akan dibersihkan di menara destilasi ini sehingga menghasilkan final formaldehid yang murni. Oke, cukup dari penjelasan saya. Mungkin bisa dilanjut ke Ali Murtaza. Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.